Selamat pagi, perkenalkan nama saya Keja Yosepin dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran singkat mengenai wawasan Nusantara. Saya akan menjelaskannya berdasarkan mind map yang telah saya buat. Ini adalah mind map saya. Yang akan kita bahas pertamanya pastinya adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Karena ketika kita sudah mendengarkan yang namanya wawasan Nusantara, tapi kita tidak mengetahui apa itu wawasan Nusantara, sama saja tidak ada gunanya. Nah, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nah, di dalam wawasan Nusantara itu terdapat tiga unsur pokok, tiga unsur penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah wadah, kedua isi, dan yang ketiga itu adalah tata laksana. Wadah itu dia itu macam tempat ataupun wilayah di mana kita menjalankan kewarganegaraan kita. Nah, isinya itu seperti pemerintahan, seperti kita semua yang seperti para masyarakat di dalamnya ataupun para warga Indonesia. Nah, kalau tata laku itu maksudnya itu seperti hasil interaksi ataupun interaksi kita antara satu orang dengan orang lain, antar kelompok ataupun kelompok lainnya, ataupun antara wadah dengan isi yang terdiri dari sikap yang bagus, moral, norma, dan tingkah laku baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, setelah kita membahas dari pengertian, selanjutnya kita akan pergi ke yang namanya hakikat wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam cara pandang yang utuh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Sekali lagi, keutuhan Nusantara dalam cara pandang yang utuh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setelah hakikat wawasan Nusantara, kita akan pergi ke asas-asas yang terdapat di dalam wawasan Nusantara. Ada sekitar 7 asas di dalamnya. Yang pertama itu adalah kepentingan bersama dalam suatu negara. Yang kedua adalah tujuan bersama. Yang ketiga keadilan. Yang keempat kejujuran. Yang kelima solidaritas. Yang keenam adalah kerjasama. Dan yang ketujuh adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat adalah pertahanan keamanan. Kita akan membahas dari politik. Konsep kesatuan politik adalah kedaulatan wilayah nasional beserta dengan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, kesatuan matra, modal, dan milik bangsa Indonesia. Nah, ini maksudnya semua kekayaan dari negara kita itu tidak dipegang oleh satu orang ataupun individu, tetapi itu milik seluruh warga ataupun seluruh masyarakat yang termasuk ke dalam Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 tentang Indonesia adalah negara kepulauan. Mengapa Indonesia negara kepulauan? Karena di Indonesia itu memiliki banyak perairan, lebih banyak perairan dibanding daratannya. Maka kita dibilang negara kepulauan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep kesatuan ekonominya. Konsep kesatuan ekonomi adalah kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa.
Seluruh keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Ini maksudnya adalah kekayaan ataupun SDA milik negara itu seharusnya itu kita bagi-bagi secara merata, tidak hanya untuk satu individu, melainkan untuk ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan pergi ke konsep sosial budayanya. Konsep ini memiliki pengertian yakni budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi moral atau modal dan landasan berkembangnya bangsa. Nah, Indonesia memiliki banyak yang namanya ras, suku, budaya. Banyak perbedaan di dalamnya. Nah, dari perbedaan itulah yang membuat kita menjadi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Maka implementasinya kita harus menghargai satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke konsep pertahanan keamanan. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap suatu bangsa, terhadap seluruh bangsa dan terhadap seluruh warga negaranya. Ini maksudnya ketika ada ancaman dari satu daerah, bukan berarti hanya satu daerah itu yang berjuang untuk menuntaskan ancaman tersebut, melainkan itu merupakan hal yang juga harus dibantu ataupun kita semua warga negara dan kita semua wilayah-wilayah yang terbagi-bagi ini harus juga membantu wilayah tersebut yang terkena ancaman. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua materi ini adalah bagi bangsa Indonesia, penerapan wawasan Nusantara itu sangatlah dibutuhkan. Itu harus tercermin pada setiap pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan nasional. Jadi kita harus mementingkan kepentingan nasional baru kepentingan kita pribadi. Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita hidup di suatu kelompok dan kita dipimpin oleh pemerintahan. Nah, sekian materi wawasan Nusantara PPKN bab 7 dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.